manfaatin zone ini untuk nge-short sell. Jadi kita bisa short sell di area ini. Terus stop lossnya kita cukup taruh di atas dari area ini aja. Jadi yang harus kita tunggu adalah adanya perubahan karakter dan juga ada break struktur di sini. Terus potensi terdekatnya di mana? Ini ada Asian Low 1747. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspa Yoga. So, hari ini kita akan membuat Monday Market Review. Nah, sebelum kita buat Monday Market Review, kita bakal ngecek dulu di minggu ini ada news high impact atau tidak. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini, minggu ini cukup banyak banget ada news high impact yang mungkin ngasih market pergerakan yang lebih volatile daripada biasanya. So di sini kita bisa melihat dari hari Selasa dia opening dari Audi, ada monetary policy meeting minutes. Terus ada GBP, ada USD, ada PPI, core PPI. Itu untuk hari Selasa. Nah, jadi start banyaknya news di minggu ini adalah startnya di hari Selasa, yang dimana kita harus aware sama news ini ketika kita trade, dan ketika itu ada news mungkin kita bisa kena sedikit gocekan ya dari market. Apalagi di GBP ada CPI di hari Rabu, CAD ada CPI juga. Terus di hari Kamis ada Audi lagi, ada GBP lagi, ada USD high impact-nya. Oke. Jadi kita note di minggu ini berarti news penting ada Audi, GBP dan CAD. Terus lagi satu ada USD. Audi, GBP, CAD dan USD. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam gold ya, chart gold. Yang dimana gold ini berpotensi naik ke area 1769 dikarenakan di sini ada gap. Nah, tadi kita udah catat, jadi teman-teman biar ingat ada Audi, ada GBP, ada CAD dan ada USD. Ini bakal menjadi poin buat kita trade. Jadi di pair ini kita bisa cari pair-pair yang mana yang mengandung unsur dari mata uang ini yang chartnya itu bagus. So kita bisa screening. Nah kebetulan hari ini hari Senin diawali gap 100 pips oleh gold, yang dimana gap ini terjadi dari angka 1770 sampai ini di 1760. Nah kalau kita lihat juga dari chart gold, dia pun juga lagi di fase yang namanya overbought. Berarti mungkin di sini akan ada sedikit koreksi untuk gold karena dari weekly chart itu ditutup dengan full body candle. Jadi full body candle ini sudah ditutup oleh gold. Kita bakal melihat adakah momen koreksi yang bisa kita manfaatkan untuk entry nanti. Oke. Di minggu kemarin kita cukup banyak dikasih news sama market. Ada NFP, ada setelah itu ada CPI, ada FOMC. Jadi news tersebut memberi volatile yang ngebuat gold ini bisa sampai di harga sekarang. Itu karena news itu. Nah, ketika ada news berarti ada
imbalance price di sini. Jadi imbalance itu adalah ketidakseimbangan. Sedangkan harga bergerak selalu mencari keseimbangan. Nah, di sini kita bicara tentang imbalance. Gold ini setelah news dia tidak seimbang. Berarti kita akan mencari tahu di mana titik keseimbangan dari harga-harga yang sudah terisi di sini. Nah, simpelnya dari strategi ini kita menggunakan strategi smart money concept yang dimana setelah kita lihat di sini adanya sebuah break struktur di area ini, lalu di sini juga ada equal low. Setelah terjadi equal low, dia kembali bullish. Nah, kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, itu akan terlihat lebih jelas di sini di market. Nah, untuk plan di minggu ini buat gold, kita bisa mencari titik koreksinya gold. Nah, kalau kita ambil dari fresh trend yang terjadi di sini sampai di sini, dia cenderung bearish. Tapi saat ini dia sudah mulai ngeluarin taring nih. Sudah mulai ada pertanda kalau dia mau reverse. Mungkin dia mau ngetes area-area supply yang udah terbentuk ini. Dia mau ngetes itu atau dia mau ngefill area-area order block. Nah, sekarang kita bisa turun ini. Kalau dari weekly time frame, kita bisa ngelihat tren yang awalnya sideways di sini sudah terpatahkan di sini. Nah, sekarang move gold ini bakal kemana? Apakah naik atau turun? Itu tergantung dari price action yang udah tercermin di lower time frame. Sekarang kita udah punya area. Di sini adalah area high-nya dari gold di 1809 ya. Kita bisa mark 1809 high dari gold yang paling dekat. Terus dari 8 jam kita turunin dulu ke daily ya. Dari daily di sini ada beberapa inside bar, which is inside bar ini juga bisa kita ambil sebagai demand area di lower time frame. Sini ada dua inside bar yang dimana inside bar ini terjadi ketika dia koreksi di lower time frame. Nah, continuation dari koreksi itu terjadi ketika news. Ini ketika CPI, ini ketika NFP, ini ketika FOMC. Jadi, FOMC dia turun. Terus ini terjadi ketika PPI. Akhirnya dari PPI itu rilis, gold mulai ngasih arah untuk buy. Karena kalau kita lihat dari kekuatan candlesticknya ini juga dia memang benar-benar kuat banget ya. Di sini nggak ada perlawanan, terus correction, lanjut naik, correction, lanjut naik. Nah, harapannya kemarin waktu CPI itu gold at least dia ngejemput correctionnya ini dulu, tetapi faktanya dia masih kuat naik karena dikarenakan oleh kekuatan candlestick ini. Oke. Nah, terus area yang akan menjadi point interest yang bakal saya mark di sini adalah ini. Ini akan menjadi area yang saya minati. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah adanya order block ini atau consolidation ini, dia membuat low baru. Oke. Dia membuat low baru, terus di sini dia udah break struktur. Nah, sekarang harga sudah memasuki area yang kita mark ini. Terus kita bisa turunin ya ke lower time frame. Kita bisa cek di 4 jam. Di 4 jam ini kita bisa ngelihat ada tren yang baru terbentuk nih, bullish trend.
Jadi awalnya di sini kan bearish trend. Di sini dia udah mulai ngebentuk ngasih bullish trend yang cukup impulsif. Kalau kalian bedain dari harga high ini sampai harga low di sini, itu gold butuh waktu yang cukup lama, sekitar, kalau kita lihat, sekitar 43 hari. Sedangkan ketika dia naik ke harga ini, dia cuma butuh waktu 10 hari. Jadi ini fresh trend yang cukup strong ya, bisa kita bilang cukup strong. Karena dari inflasi US pun juga ada pengaruhnya sangat besar di sini karena gold ini melawan USD. Nah, sekarang kita bisa mark area ini sudah di hit oleh gold. Sekarang kita tinggal cari konfirmasi buat gold ini bakal koreksi atau dia masih akan terus bullish. Oke, sini kita coba lihat. Nah, dari satu indikator yang saya gunakan, di sini gold sudah berada di area 60 ya. Cukup bisa dibilang overbought. Tapi kalau kita lihat sekarang, dari area terdekatnya gold berada di area ini. Area demand yang mungkin bakal di fill. Di sini kita lihat ada break struktur. Ini di time frame 4 jam. Order block ini menghasilkan break struktur baru atau boss baru. Berarti area order block ini berpotensi buat di hit atau di fill dalam waktu dekat. Nah, sedangkan kalau kita turunin ke 1 jam, ke 1 jam time frame, di sini udah mulai nunjukin adanya correction yang ke atas. Biasanya kalau correction ke atas itu dia udah ada potensial buat koreksi. Nah, sedangkan kalau correction flat atau turun ketika trend bullish, itu menandakan dia akan melanjutkan kenaikan atau continuation. Nah, sekarang gold sudah di fase correction yang flat. Nah, mungkin kenaikannya ini sekarang akan menutup gap yang terjadi di hari ini. Jadi di sini sudah teman-teman lihat kalau di 1 hour ada gap ya cukup panjang. Harusnya kita bisa manfaatin ini gap ini, lumayan sekitar 100 pips. Nah, kita coba nih breakdown ke lower time frame. Nah, di lower time frame ini kita bakal menunggu. Di sini ada Asian liquidity. Nah, di sini kita bisa mark. Di zona yang saya mark ini akan menjadi satu area yang cukup krusial. Ketika harga masuk di zone ini dan selesai ngefill gap, itu bila terjadi boss baru, dia break struktur, kita bisa manfaatin zone ini untuk nge-short sell. Jadi kita bisa short sell di area ini. Terus stop lossnya kita cukup taruh di atas dari area ini aja. Jadi yang harus kita tunggu adalah adanya perubahan karakter dan juga ada break struktur di sini. Terus potensi terdekatnya di mana? Ini ada Asian Low 1747 bisa menjadi referensi pertama untuk kita take profit. Dan bila masih terjadi boss juga di area ini, kita bisa pindahin SL, terus kita bisa follow wave yang bakal terjadi di sini sampai di harga yang kita inginkan di 1723. Itu mungkin akan menjadi sasaran baru untuk gold karena area konsolidasi ini yang ngebuat break struktur dan juga high baru. Oke, itu untuk gold. Kita bakal menunggu. Di minggu kemarin
kita juga di pro group banyak banget ada miss moment, beberapa kali pending order kita nggak kejemput ya. Jadi mungkin sekarang kita bakal sedikit agresif menggunakan imbalance zone, karena di minggu kemarin 3 kali pending order dia respect terhadap imbalance zones. Jadi kita coba bakal gunain itu di minggu ini. So ini untuk gold. Next kita ada pair CADJPY, yang dimana CADJPY ini sudah saya share di grup. Oke, saya sudah share dari beberapa breakdown dari daily sampai di lower time frame. Nah sekarang kita bahas sedikit mengenai CADJPY, karena di minggu ini ada CPI dari CADJPY. Nah, dari forecast yang sudah saya gambar di sini, kita bisa lihat ya, area awal dia reverse ini adalah area yang sudah saya info di MMR sebelumnya. Kalau teman-teman nggak nonton, teman-teman bisa cek yang ada MMR yang ada CADJPY. Saya mention area ini mungkin akan menjadi titik reverse dari CADJPY. Kenapa? Karena di weekly time frame, zone dari CADJPY sekarang, oke kita coba isiin garis. Jadi height-nya dia ada di garis oranye ini, which is garis oranye ini adalah zona imbalance. Oke, garis oranye ini adalah imbalance zone yang ada di weekly time frame. Terus kalau kita turunin di 4 jam, nah ini di 4 jam dia juga ngebuat satu order block yang sangat interesting. Jadi area ini, kenapa ini bisa interest menurut saya? Karena area ini menghasilkan liquidity grab yang pertama. Setelah ada liquidity grab, dia punya low baru, dan dia punya low sampai si low ini membuat equal berkali-kali. Nah setelah itu di sini dari rekam jejaknya saya juga sempat adain di sini, dia bulls menjemput si area yang saya gambar ini. Jadi ini sudah saya jelasin di MMR sebelumnya, dan akhirnya harga mencari area ini lalu drop. Nah kelanjutannya adalah di hari ini saya bakal lanjutin nih. Sayang CADJPY nggak jadi sinyal ya, mantep bener. Iya. Nah kita coba remove ya biar rapi dikit. Kita buat zone dimana, nah di sini ada equal yang berkali-kali terbentuk oleh CADJPY. Equal ini sudah sempat ada liquidity grab di sini. Saya sudah info juga forecastnya. Liquidity grab ini mungkin akan menjadi titik pengantar buat si CADJPY ini menjemput penumpang sebelum CPI. Di sini ada liquidity, di sini ada supply yang membuat harga ini membuat low baru. Balik lagi. So di sini harapannya adalah kalau kita ngomongin imbalance, ada zone imbalance di sini juga. Oke. Di sini imbalance zone, di sini order block. Jadi kita bisa memantau dua area ini menjadi titik koreksi dari CADJPY.
Nah, untuk sekarang kita belum dapat kepastiannya, tapi as soon as possible dia bakal menuju ke area ini. Kemungkinan besar baru dia melanjutkan penurunan. Nah, harapannya adalah KGPY ini bakal memenuhi koreksinya di higher time frame. Nah, karena kejadian gempa yang terjadi di Jepang kemarin itu ngebuat pair XXX GPY terbang semua. Jadi awal mula gempa tuh tanggal 23 deh kalau nggak salah. Gempa 23 Maret yang harusnya ini di respect menjadi break dan naiknya sekencang ini. Karena yang namanya bencana alam kan nggak ada yang prediksi bisa tahu kapan kan. Jadi ini impulsifnya ini disebabkan oleh adanya gempa. Teman-teman boleh cek gempa di Jepang tanggal berapa. Ketika gempa dia langsung melawan dari JPY ini bullish semua. Oke, nah sekarang adalah waktu koreksi buat si XXX GPY. Di sini kita punya trendline ini sudah di break. Terus area interestingnya akan menjadi di low ini dan juga di area ini. Nah, area ini untuk dibuat menjadi swing ini cukup bagus karena ini udah dari bulan Maret sampai bulan ini. Di bulan November itu sekitar berapa bulan lah, cukup lama ya tren bullish yang terbentuk ini. Terus di sini kita udah ketemu satu pergerakan yang cukup bagus. Ini udah ada kode dari si KGPY seperti yang terjadi di gold. Kalau kita lihat gold kemarin candlenya tidak ada perlawanan, di sini KGPY juga membuat hal yang sama. Nah, sekarang kita bisa manfaatin momen ini. Jadi kita bisa menunggu di kedua area itu. Dan lagi satu untuk area correction dari KGPY. Nah, 382. Kalau misalkan 382 ini di respect dan dia kembali membuat low baru, berarti nanti kita bisa menunggu di 382 ini baru dia lanjut turun lagi. Kita bakal wait and see sampai plan ini terjadi. Oke, itu plan untuk KGPY. Lalu ada satu lagi nih yang cukup bagus, jadi CHF. Nah, jadi CHF yang sempat kita buatin sinyal stop loss 7 pips ternyata menghasilkan 262 pips. 262 pips sayangnya dia masih kuat untuk menjemput di order block yang ini. Sedangkan kita bukan. Di sini ada order block di lower time frame. Dia masih respect terhadap order block yang lebih tinggi lagi sedikit aja. Nah, KGPY, kenapa saya interest sama KGPY ini? Karena dia di sini kalau kita lihat udah ada bos baru nih. Oke, bos baru. Area ini adalah area liquidity dan juga ada area order block di sana. Kita kalau turunin ini time frame ke lower time frame, di sini bakal ada zone. Nah, di situ kita entry, coba kita lihat ya, entryan kita itu ada di sini. Kita terlalu cepat sih entry-nya. Nah, di sini kita entry agak cepat dan stop loss-nya juga tipis banget. Coba kita pakai stop loss 20 pip aja. Kita udah ngegain 1:12 deh kalau nggak salah. 1:12 karena kita berpatokan sama lower time frame kemarin dan di sini sudah ada
Dan trade ini juga sudah sempat running sekitar 17 pips, which is itu udah berapa kali rewardnya. Cuman setelah itu ternyata di sini dia masih respect terhadap zone yang ada di time frame yang lebih kecil lagi, sehingga dengan adanya ini dia menjemput area ini, setelah itu baru dia terjun. Ya namanya prediksi tidak selalu 100% benar, tapi at least gerakannya sama dengan apa yang kita omongin di grup kan. Ini benar-benar banyak hal yang terlewatkan di minggu kemarin. So kita lanjut biar nggak terlalu lama. Area ini sudah memiliki boss baru dan kita bisa melihat ada beberapa lower high. Nah, yang mana akan menjadi interest pointnya saya. Kalau saya melihat di daily time frame, dari daily time frame di sini movementnya terlalu kuat ya, strong, bisa dibilang strong. Nah, kalau kita lihat dari historinya dia di sini, dia respect terhadap 05. Bahkan di 06 dia belum sempat hit udah lanjut buat lower low baru. So di sini kita ukur menggunakan Fibo, kita bisa memanfaatkan karakteristik dari si CHF ini. Nah, area di 618 dan 050 yang pertama bakal kita mark, terus kita delete. Di 1 jam area ini adalah area yang cukup bagus juga buat kita pantau, karena area ini ada small order block di sini. Oke, ini ada small order block dan ini adalah area Fibo-nya. Jadi area ini bisa kita jadiin interest point interest area atau POI, point of interest. Dan kalau area ini di respect dan di sini tercipta codes atau confirm yang valid, ini kita bisa manfaatin sih buat downtrendnya dia ini. Karena kalau kita lihat dari trend time frame besar, dia cenderung lagi bearish trend. Nah, at least kalau kita lihat dari weekly time frame, dia mungkin bakal mencari area week ini, atau bahkan dia bisa break lebih dalam lagi. Karena time frame besar dia udah ngefill di sini. Sini dia udah ngefill order. Sekarang tinggal nunggu di time frame besar ini ngebuat lower low baru. Oke. Nah, berhubung per CAD ini ada CPI, mungkin ini bisa nganter si CAD ini buat lanjut lagi turun. Oke guys, mungkin itu aja MMR 3 watchlist udah sangat cukup banget buat kita pantau biar kita nggak missing momen lagi. So buat kalian yang sudah join Zoom atau kalian sudah nonton ini, thank you for watching, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Frontline Co dan di follow Instagram-nya. Okay, see you on the next video.